Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya Membaca Makna, dan untuk kali ini bersama saya Pak Mukhyar Bukhari. Pertemuan kita kali ini merupakan materi kuliah untuk mahasiswa saya di program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAI Diniyah Pekanbaru Riau, semester 4 kelas 4C dalam mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita melanjutkan pembahasan-pembahasan kita yang pada pertemuan sebelumnya. Untuk kali ini kita akan membahas manajemen pengembangan sekolah Islam di era teknologi digital. Kita ingin melihat seperti apa sebaiknya sekolah berbasis Islam itu mengelola pendidikan atau lembaga pendidikannya di era yang serba digital hari ini. Baik saudara-saudara, sebelum kita berlanjut, mari kita mereview kembali materi kuliah kita pada pertemuan terdahulu. Kita ingin melihat beberapa definisi manajemen oleh beberapa ahli. Yang pertama, kita lihat kembali definisi manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry dalam bukunya Principle of Management. Beliau mengatakan manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Terry ini terkenal dengan singkatannya POAC, ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Kemudian kita bisa lihat juga ahli yang lain seperti Harold Kohns dan Cyril O'Donnell dalam buku mereka Principles of Management. Secara singkat dapat kita maknai pendapat dua hal ini. Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Artinya manajemen itu bagaimana menggerakkan orang lain atau sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, kalau kita lihat pula definisi yang dikemukakan oleh cendekiawan Muslim dunia seperti Yusuf Al-Qaradawi, Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Istikhadil Islami, dapat kita temukan bahwa manajemen dalam Islam adalah suatu proses pemanfaatan sumber daya insani dan sumber daya lainnya untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariah atau yang kita kenal dengan sebutan maqasid syariah, yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Begitu juga pendapat Ahmad Ibrahim Abu Sin, Al-Idarah fil Islam. Manajemen dalam Islam adalah proses pemanfaatan sumber daya insani dan sumber daya lainnya untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang telah ditentukan melalui fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Lalu kalau kita lihat pula seperti apa secara spesifik manajemen pendidikan Islam, bisa kita lihat pendapat dari Muhammad Atiyah Al-Abrasi dalam bukunya Al-Tarbiyah Al-Islamiyah, mengatakan manajemen pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan melakukan tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, Mujamil Komar dalam buku Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam menjelaskan manajemen pendidikan Islam adalah
suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami dengan cara mensiasati sumber-sumber belajar dan komponen-komponen yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Nah, kembali kita ke inti pembahasan kita, bagaimana mengelola pendidikan atau memanage lembaga pendidikan di era digital. Kita melihat bahwa di era teknologi digital ini, pengembangan sekolah berbasis Islam harus mulai berubah dengan melakukan strategi yang terintegrasi dan menyeluruh. Manajemen sekolah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa institusi tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pengelolaan, dan pengembangan lembaga pendidikan, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital. Maka dalam konteks manajemen pengembangan sekolah Islam di era teknologi digital ini perlu memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, sekolah harus mengadopsi platform pembelajaran daring dan Learning Management System atau LMS, Learning Management System. Sistem ini merupakan proses belajar mengajar yang dapat berlangsung secara fleksibel dan efisien, menggunakan e-learning dan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, sebagaimana sekarang yang digalakkan di dalam kurikulum Merdeka. Nah, model ini dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dengan menyediakan konten digital seperti video, e-book, modul interaktif, atau mungkin yang sifatnya informasi yang singkat-singkat seperti TikTok dan lain-lainnya, tetapi disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Karena walau bagaimanapun media-media sosial itu dia memiliki dua sisi, sisi negatif dan sisi positif. Tetapi kedua-duanya itu tidak bisa kita elakkan. Karena itu tidak mungkin lembaga pendidikan Islam itu menutup diri dari perkembangan teknologi ini. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana meminimalisir sisi negatifnya untuk mengoptimalkan sisi positifnya. Itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan kompetensi digital guru dan tenaga kependidikan. Nah, oleh karena itu, guru itu sekalipun sudah banyak informasi, ilmu pengetahuan dan berbagai macam tutorial yang bisa didapatkan dari media-media digital seperti YouTube dan macam-macam media lainnya, tetapi tidak mungkin mampu menggantikan kedudukan guru karena media-media itu tidak memiliki komunikasi rasa, sementara guru mampu mengkomunikasikan itu, mampu menjelaskan lebih detail lagi. Jadi guru yang hebat di era digital tadi ketika dia mampu menerangkan, menguasai materi, tetapi dia juga mampu menguasai informasi-informasi dari media, tetapi sekaligus dia mampu menjelaskan lagi lebih mendetail kepada peserta didiknya. Nah, karena itu di era digital ini sekolah berbasis Islam mesti mengadakan pelatihan rutin, mengadakan workshop untuk meningkatkan kemampuan staf, kemampuan guru dalam menggunakan teknologi. Jadi tidak bisa kita lari dari kenyataan itu, dan harus kita menyesuaikan diri secara pelan-pelan. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan infrastruktur teknologi. Jadi manajemen sekolah harus memastikan bahwa infrastruktur teknologi yang memadai
tersedia dalam mendukung proses pendidikan. Nah, bagi sekolah-sekolah yang baru memulai, dapat dimulai dengan infrastruktur yang sederhana. Misalnya di sekolah tersedia fasilitas internet yang mudah diakses dengan daya yang bagus, dengan kekuatan sinyal yang bagus. Kemudian secara pelan-pelan sekolah juga memiliki laboratorium komputer. Tidak pun banyak, sedikit saja dulu, yang penting dimulai saja. Nah, itu pengembangan infrastruktur harus dimulai. Tidak bisa kita menutup diri dalam hal ini, tetapi harus dimulai secara sederhana seberapa ada. Bisa saja misalnya sekolah itu mengumumkan kepada wali murid atau kepada halayak ramai, kalau ada yang ingin menyumbangkan komputer bekas atau laptop bekas, yang penting ada dulu. Nah, kemudian harus juga diawali sistem administrasi pengelolaan manajemen sekolah atau administrasi sekolah yang berbasis digital, sehingga sekolah menjadi terbiasa. Kemudian yang keempat adalah peningkatan literasi digital siswa. Jadi kita sudah mulai beralih dari literasi baca tulis kepada literasi digital. Siswa mesti tahu itu. Karena itu kurikulum sekolah mesti dimasukkan secara hidden tentang literasi digital. Bisa saja dimasukkan misalnya ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, sehingga siswa memiliki ekstrakurikuler pramuka misalnya, karate, olahraga, dan ada ekstrakurikuler di bidang digital. Kemudian yang kelima, penerapan sistem penilaian berbasis teknologi. Buat saja dulu secara sederhana, misalnya penggunaan asesmen, penilaian, peningkatan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan platform digital. Misalnya guru-guru memiliki data-data pribadinya tetapi berbasis digital, tidak lagi berbasis manual. Nah, kemudian manajemen dan kepemimpinan digital. Nah, kepemimpinan kepala sekolah perlu proaktif dan visioner dalam mendukung transformasi digital. Ini termasuk penyediaan dukungan dan sumber daya yang diperlukan, serta memastikan seluruh komunitas sekolah terlibat dalam proses perubahan. Jadi perubahan itu tidak boleh parsial, tidak boleh hanya kepala sekolah saja atau guru saja atau TU saja, tetapi seluruhnya, bahkan sampai kepada penjaga sekolah, petugas kantin, semuanya terlibat dalam perbaikan ini, dalam proses perubahan ini, dalam proses transformasi ini. Nah, karena itu khusus untuk manajemen dan kepemimpinan digital, agar dapat diterapkan secara efektif, perlu memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, visi misi sekolah. Jadi visi misi sekolah itu mesti disesuaikan dengan tujuan adanya transformasi digital. Tidak lagi definisi atau penyusunan visi misi yang selama ini ada. Jadi visi misi yang mengawang-awang itu, yang susah untuk dicapai, itu disederhanakan dalam kalimat yang sederhana tetapi masukkan unsur-unsur digital. Kemudian kepemimpinan digital. Nah, kepemimpinan digital dalam hal ini kepala sekolah harus mulai melek teknologi, tidak lagi hanya semata-mata memanfaatkan tenaga TU atau tenaga administrasi, tetapi dirinya sendiri juga secara beransur-ansur mulai melek teknologi. Nah, kemudian komunikasi efektif. Nah, mulailah kepala sekolah dengan karyawan, dengan siswa, dengan orang tua wali murid memanfaatkan teknologi, misalnya teknologi WA group, atau misalnya polling sederhana untuk mengetahui bagaimana respon orang tua terhadap pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir, pemberdayaan guru dan staf. Nah, jadi setiap saat guru dan staf melakukan pelatihan rutin. Bagaimana caranya agar menghemat biaya? Ini bisa dengan memanfaatkan tenaga-tenaga dari luar yang mau menyumbangkan ilmunya kepada sekolah. Misalnya di sekolah itu ada
orang tua wali murid yang memiliki anak yang sedang kuliah, yang paham dengan teknologi, maka anak itu bisa dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan, memberikan ilmu kepada guru, kepala sekolah, dan karyawan yang ada di sekolah. Atau mungkin ada orang tua wali murid yang dia paham dengan teknologi, itu bisa juga dimanfaatkan dengan melakukan kerjasama-kerjasama. Nah, hal-hal ini eh, merupakan aspek yang penting tahap awal bagaimana manajemen sekolah berbasis Islam dalam mentransformasi teknologi digital dalam pengelolaan sekolahnya, sehingga tidak terjadi ketinggalan dari sekolah-sekolah yang lain. Nah, sekolah berbasis Islam yang berhasil mengintegrasikan teknologi dengan baik akan mampu memberikan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, mempersiapkan siswanya atau santrinya untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita berada di dalam era ini, dan sekalipun banyak yang mengatakan negatif, tetapi seberapa banyak negatifnya, maka pasti lebih banyak aspek-aspek positifnya. Nah, itulah yang patut kita cermati. Baik adik-adik semuanya, para mahasiswa saya, itulah beberapa aspek mendasar yang perlu kita cermati dalam memanage pengembangan sekolah berbasis Islam di era teknologi digital. Materi ini baru merupakan materi pembuka saja, dan silakan adik-adik tambah dengan bahan-bahan lain yang amat sangat mudah didapatkan di media sosial atau melalui pemanfaatan Google, jurnal, dan lain sebagainya. Demikian pertemuan kita untuk pertemuan yang ketiga ini. Insya Allah akan saya berikan lagi materi dalam bentuk video untuk pertemuan yang keempat. Demikian, terima kasih. Untuk tugas silakan dibaca di grup. Demikian, terima kasih. Salam hormat untuk orang-orang terkasih Anda. Jaga kesehatan selalu, tetap semangat, dan sukses untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.